Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba untuk belajar bersama sesuai dengan materi kita. Ada dua materi, yaitu mengenai tim dan match. Ya, jadi tim dan match atau Microsoft Educator Community. Untuk yang tim kemarin sudah saya cicil ya, pada saat uji coba. Dan ini sekarang kita akan lebih perdalam lagi kaitannya dengan pembuatan agenda rapat. Jadi yang pertama saya berikan nanti adalah pembuatan agenda rapat ya. Pembuatan agenda rapat. Pembuatan agenda rapat ini kita coba lihat materinya. Untuk mikrofon saya minta tolong dimatikan semua biar tidak mengganggu proses saya menjelaskan. Saya akan berbagi layar, akan menampilkan PowerPoint berkaitan dengan pembuatan jadwal meeting atau tim, karena ini nanti panjenengan harus segera setelah ini membentuk mencari siswa untuk melakukan room seperti yang saya lakukan ini. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan PowerPoint-nya dulu. Ada kesalahan, bentar yang masuk. Saya akan membuka dulu materinya. PowerPoint. Ini Bapak Ibu. Ini pertama kita akan membuat jadwal meeting. Kalau yang fitur-fitur meeting nanti akan kita jelaskan lagi, mengulangnya kemarin. Suara saya terdengar nggak ini Bu? Terdengar Oke, kita mulai dari slide pertama. Ini Bapak Ibu, jadi untuk membuat meeting, ini langkah pertama kita masuk ke kelas. Ini masuk ke kelas seperti biasa, ke kelas kita. Nanti panjenengan masuk di kelas panjenengan Nah, ini yang pertama, ini ada fitur aktivitas, kemudian ada obrolan, ada tim. Tim ini nanti isinya adalah kelas-kelas panjenengan. Kemudian ada tugas, lah kita masuk ke sini, ke kalender. Nah, kalender ini adalah digunakan untuk membuat agenda meeting kita. Untuk membuat meeting kita. Coba kita lanjutkan slide berikutnya. Ini. Jadi setelah itu diklik, setelah kalender diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada tampilan ini seperti ini, maka yang pertama ditulis adalah ini. Nah, ini ditulis judul rapatnya. Ini kebetulan saya menulis diseminasi TOT 2013 Nah, tulis judul rapat. Kemudian yang berikutnya ini saya harus mengambil salah satu siswa. Ini saya ambil Bu Tri Handayani. Nah,
ini syaratnya harus mengambil 1 siswa ini untuk membuat agenda rapat. Nah. Oke ya. Pak San. Nah, ya. Terus berikutnya kita tentukan jadwalnya. Ini contoh aja ini. Misalnya tanggal 2. Ini kalau ini diklik di sini nanti akan muncul tanggal, sehingga tinggal dilihat aja terus waktunya kapan dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk mengatur waktu ini. Ya, Pak, tampilannya kok ganti, Pak? Gimana? Tampilannya. Tampilannya kenapa? Slide-nya kok enggak berubah? Slide-nya? Slide-nya nggak muncul. Masih judul. Slide yang PowerPoint itu masih membuat jadwal meeting tok, Pak, belum lanjut ke langkah-langkah. Iya. Bentar, tak ulangi. Bentar. Bentar ya. Tak ulangi lagi. Oh, berarti ini harus pakai ini. Ini saya besarkan aja. Berarti kalau dihidupkan slide-nya nggak jalan ya. Kalau ini kelihatan, Bu. Ini ya. Ini kelihatan ini. Kelihatan? Kelihatan nggih? Halo? Halo, ya. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Terus ini kita ambilin aja lah. Kalau ini saya hidupkan ternyata agak jalan ini. Nggak kelihatan, Man. Oke, Bapak Ibu saya ulang ya. Tadi kita masuk di ini. Tadi ada ini menu-menunya, ada aktivitas, kita masuk langsung ke kalender. Nah, kalender ini adalah digunakan untuk menentukan kapan kita akan melakukan pertemuan atau meeting room seperti yang saya lakukan. Terlihat nggak ini? Terlihat nggak? Boten, Pak. Nggak terlihat? Nggak Di terlihat. Zoom, Bu, nggak kelihatan. Praknya tak ada berarti. Nggak terlihat semua. Lah kok aneh? Yang lain terlihat nggak? Kalau nggak kelihatan, kalau pakai HP, di Zoom bisa kelihatan. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan. Lah kok mau murah aja deh. Kelihatan Kelihatan ya? Saya ketok. Oh, yang pakai HP ya memang kurang sip. HP, Pak, HP. Oke, ya ini Pakai sudah HP. kita. Ini kelihatan nggak ini, Pakai HP. Bapak Ibu? Kelihatan ya langkah-langkahnya? Kelihatan buatan ini? Halo? Kelihatan, Pak. Kalau pakai HP bisa di Zoom. Oh ya, Pak. Oh ya. Harusnya itu kelihatan dari tadi ini. Oke ya. Kita lanjut Bapak Ibu, oke? Jadi tulis judul rapat. Ini rapatnya panjenengan apa? Kemudian ambil salah satu siswa. Ini syaratnya harus salah satu siswa. Dipilih sembarang yang ada di kelas panjenengan. Kemudian atur waktunya. Kemudian pilih saluran Bapak Ibu, misalnya jenengan ngajar kelas 1, 2, 3 ya tinggal diklik aja. Ini kebetulan saya pilih yang kelas diseminasi, kelas saya. Kemudian untuk kegiatan itu saya masukkan di webinar atau rapat. Nah ini nanti kalau panjenengan belum membuat saluran, kemarin sudah saya informasikan cara membuat saluran, nggih. Jadi umum, kemudian panduan materi, terus ditambah terus salurannya. Nah ini kebetulan saya sudah membuat 3 saluran, umum, panduan materi, dan webinar atau ruang rapat. Nah ini setelah dipilih saluran ini, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini kita klik kirim. Nah, klik kirim. Jadi sudah mengatur waktunya, ini masih tertera di sini yang tadi. Terus kita klik kirim, nggih. Ya, klik kirim. Kemudian setelah klik kirim maka akan diperoleh seperti ini. Nah ini nanti agenda rapat yang sudah kita jadwalkan. Ini hasilnya sudah kelihatan ya.
Nah, ini Desiree TOT Jateng 13 yang buat adalah Sangaji. Ini hasilnya. Kemudian setelah itu kita klik. Kita klik lagi maka akan kita peroleh ini. Nah, ini kembali lagi ke tadi. Ke semula. Nah, layar ini digunakan untuk apa? Membagikan link pada teman-teman. Caranya adalah dengan klik kanan untuk memperoleh link rapat. Dengan klik kanan aja ini, klik kanan, ini nanti langsung akan diperoleh link rapat. Kemudian kalau panjang ya terlalu panjang berarti diperpendek dengan gg.gg atau bit.ly. Mohon maaf, Mas Aji. Gimana? Ini yang jenengan jelaskan tampilannya tidak terlihat. Masih di halaman 2 saja yang PowerPoint-nya. Itu ya? Iya. Nah, katanya, bentar. Tadi katanya terlihat. Iya, Pak, terlihat. Ini, Tapi kalau ini terlihat nggak? ya, terlihat. Tadi masih di nomor 5 terus. Oke. Bentar, saya matikan dulu. Aku nyeting yang ngerti. Itu suaranya masuk semua. Bentar, Pak ya. Ini tak matikan. Kita langsung praktek aja, nggih. Biar cepat, nggih. Kita langsung praktek aja coba. Nah, ini tak matikan dulu semua. Oke, kita langsung praktek Bapak Ibu. Ya, kalau itu nggak tampak, coba ini saya mencoba langsung saya praktekkan ini. Nah, ini saya tak masuk di sini. Nah, ini terus saya tak klik kalender. Kalau ini terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat nggak ini Bapak Ibu? Terlihat, Pak, ini kalender Senin, Ya, Selasa, Rabu. Oke, ini kita langsung praktek ya. Kalau panjenengan mau membuat pertemuan itu ini langsung, ini kan ada dua ini, ada rapat sekarang dan rapat baru. Nah, kalau rapat sekarang itu berarti saat ini yang kita lakukan. Tapi kalau kita akan menjadwal misalnya rapatnya besok atau besoknya, kita klik ini Bapak Ibu. Rapat baru, ngeten nggih? Klik rapat baru. Nah, ini muncul seperti tadi. Yang saya buat apa? Saya buat PowerPoint tadi. Gimana nih? Kelihatan nggih? Ini beri judul misalnya latihan meeting room gitu. Misalnya latihan yang meeting peserta. Kelihatan nggih? Terus tambah anggota tadi ini. Tadi Bu siapa? Sri Handayani ya? Tri Handayani ya? Langsung klik saja Tri Handayani. Nah, ini kan kelihatan Bapak Ibu ya. Tinggal kita pilih saja. Ini kita pilih Tri Handayani. Klik. Nah, sudah masuk. Ya. Kemudian kita atur waktunya ini. Kita atur waktu, kita klik di sini aja. Klik. Ya. Nah, ini akan masuk nanti waktunya. Nah, ini. Misalnya kita akan mengagendakan rapat besok ya, tinggal kita klik angka 7. Berarti 7 Juli sudah. Misalnya akan dimulai besok pagi misalnya. Jam berapa ya? Kira-kira jam 9. Klik. Sudah. Kelihatan nggih? Kemudian akan berakhir misalnya 2 jam, berarti berapa? Jam 11 nggih. Nah, sudah. Ini berarti waktu sudah kita atur bahwa latihan meeting peserta itu akan kita mulai besok jam 9 sampai jam 11. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu setelah itu ini rapatnya tinggal panjenengan pilih. Akan berulang
harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah, tinggal dipilih ya, salah satu. Ini berarti kita pilih tidak berulang, berarti hanya rapat satu kali misalnya. Kemudian tambah saluran. Nah, ini. Nah, ini salurannya banyak sekali, kelas-kelas panjenengan masuk semua. Harapannya nanti kalau panjenengan ngajar menggunakan ini tim, ini kan misalnya kelas 1 RPL, kelas 2 RPL dan seterusnya, tinggal panjenengan pilih saja. Berarti nanti jenengan latihan pilih kelas panjenengan masing-masing. Nah, ini kebetulan saya kelas saya, berarti saya pilih kelas saya, yaitu kelas Sanaji Jateng 13. Nah, ini tinggal kita klik aja, klik gitu aja. Nah, terus rapatnya itu akan diletakkan di saluran mana? Bisa di umum, bisa di panduan materi, bisa di ruang rapat. Berarti nanti jenengan buat saluran lagi, ya, buat saluran lagi, ya. Ini saya ulang, buat saluran lagi. Ini misalnya saya ini saya klik terus tak pindah ke sini, ruang rapat. Nah, ini masuk di sini. Berarti kelas Sanaji Jateng 13 masuknya di saluran ruang rapat. Nanti tinggal panjenengan kalau mau dimasukkan di ruang umum atau general, ya nanti di sini akan tertulis general atau umum gitu. Kemudian lokasi tidak perlu. Kemudian ini ditambahi tulisan misalnya apa ini panjenengan suka panjenengan. Misalnya pembahasan apa itu? Pembahasan materi diseminasi misalnya. Lah ini. Setelah ini Bapak Ibu langsung panjenengan kirim. Terlihat nggih? Klik kirim. Nah, ini. Maka akan terlihat tadi tanggal berapa kita mengagendakan rapat, yaitu tanggal 7, jamnya berapa? Nah, jamnya adalah berarti kita harus naik ini. Nah, harus naik. Ini sekarang terlihat nggih. Ini yaitu latihan meeting peserta Sanaji SPD. Jamnya yaitu apa? Jam 9 sampai jam 11. Sampai di sini sudah jelas Bapak Ibu? Ada peta sampai sini jelas nggih? Halo? Jelas nggih? Jelas, baru tadi malam sudah mencoba. Ya, oke. Terus setelah ini Bapak Ibu, ini kita klik nggih. Ini kita klik aja. Klik. Ya. Ini kita klik. Bentar, nggak mau ini. Nah, ini nanti, ini langsung akan masuk di room kita Bapak Ibu. Yaitu kita lihat di sini. Nah, ini tim kita klik. Nah, terus kita ruang rapat ini. Lah ini. Nah, ini masuk di sini nggih. Tadi saya masukkan di sini. Latihan meeting peserta Selasa 7 Juli 2020 mulai jam 9. Nah, untuk ngecek lagi, untuk membuat link tadi, kita klik tab 3 ini Bapak Ibu. Klik. Nah, terus lihat detail rapat. Nah, ini. Nah, ini. Maka akan tampak ini. Nah, ini adalah bergabung rapat dengan Microsoft Teams. Nah, ini tinggal kita klik kanan, salin tautan. Salin tautan nggih. Tinggal salin tautan, terus kalau mau dibuat gg.gg monggo, mau dibuat bit.ly nggih, monggo tinggal di share ke yang lainnya. Nah, ini adalah kaitannya dengan agenda rapat. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Sudah jelas semua, nggih? Nah, tugas Bapak Ibu nanti yang khusus untuk room ini atau khusus untuk rapat ini yaitu minimal harus merekrut 3 anggota. 3 anggota diajak meeting. Nah, nanti hasilnya di screenshot. Nanti screenshotnya siapa nanti tak berikan contohnya ya. Karena tugas pertama itu ada 6 item yang harus panjenengan selesaikan. Nanti malam
langsung tak share tugas panjenengan. Jadi pada diseminasi ini nanti ada 4 tugas yang harus diselesaikan. Ini tugas yang harus diserahkan di anak-anak kita nanti prakteknya ya, di kelas mana yang kita buat. Dan nanti tinggal diklik aja. Ini saya akan pilih kelas saya, kelas Sanaji. Mana nih kelas Sanaji? Ini Bapak Ibu kok belum mengubah nama kelas nih? Lah ini tak klik saja. Next. Kula sampun. Kula sampun. Oke, Bapak Ibu, itu nanti prakteknya jika panjenengan ngajar di mana. Tapi kan kita kelihatannya akan menggunakan apa itu Jaga Ratu, ya. Ini. Nah, Bapak Ibu, ini saya sudah memberikan 1 tugas, yaitu apa? Cek persiapan setelah diseminasi TOT Microsoft 365 Jateng 13 tahun 2020. Yang sudah mengirimkan ada 32 dari 46 peserta. Ini nanti akan terekam. Nah, untuk membuat tugas baru langsung kita ambil krip Bapak Ibu. Nah, ini bentuknya bisa kuis. Kalau kuis ini diambilkan dari form. Microsoft Form, bukan Google Form, ya. Microsoft Form. Terus ini bisa dari Exting, ini dari file kita, bisa dari asesmen. Coba kita lihat yang asesmen, ya. Nah, ini untuk tugas. Caranya lah ini Bapak Ibu. Ini ada titelnya, misalnya ini kita tulis tugas webinar misalnya. Nah, kemudian untuk instruksinya, nah ini dikerjakan sendiri. Itu. Terus add ini adalah lampiran soal kita Bapak Ibu. Kalau jenengan tidak ada lampirannya berarti langsung ngetik di sini soalnya. Nah, ini soalnya ditik di sini semua. Tapi kalau ada lampiran soalnya, ini tinggal klik aja ini. Nah, ini. Klik. Nah, ini maka akan muncul. Kita tunggu. Nah, ini. Bisa dari OneDrive, bisa dari kelas notebook, bisa dari link. Bisa dari new file. Nah, ini. Nanti saya semua tugas akan sambilkan dari sini. Ini dari sini. Dari kelas notebook atau apa namanya catatan swala ini. Ini saya ambilkan biasanya dari sini Bapak Ibu. Nah, ini konten library ini yang panjenengan hanya bisa membaca tapi nggak bisa nulis. Nah, terus tugas saya ambil di sini misalnya. Ini hanya untuk simulasi saja. Nah, ini misalnya saya ambil tugas webinar sudah saya rekam di sini semua. Saya tinggal ngupload saja, tinggal milih klik nanti terus ini lanjut gitu. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk tugas. Nah, ini untuk tugasnya. Bisa juga mengambil dari ini apa ini? New file. Misalnya kita akan ngetik di Word dokumen bisa, di PowerPoint bisa, di Excel juga bisa. Itu untuk mengupload soalnya. Ya, atau upload from device. Ini juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini coba kita cek. Nah, ini kita bisa mengambil dari file kita. Nah, ini contohnya misalnya ulangan misalnya ini. Coba kita lihat. Nah, ini ulangan mana ya?
Coba ini kita lihat. Oh, perangkat pembelajaran ini, coba ini ada nggak soal ulangan di sini? Nah, ini kita lihat, ada nggak? Ini ulangan, mana ya ulangan? Nah, ini misalnya kita klik, terus open. Nah, ini sudah, ini masuk. Ini soal kita. Terus down. Sudah, ini masuk ulangannya, nggih. Nah, terus ini contoh saja. Ini kita pilih student can edit, berarti siswa tidak bisa mengedit soal, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau yang atas berarti siswa bisa ngedit soal. Nah, terus poinnya misalnya kita tulis di sini 100. Nah, ini sudah ya. Ini contoh saja sehingga nanti ini di sini masih ada lagi. Nah, batas waktu pengumpulan ini berarti besok jam 11.59 PM, ini berarti tengah malam. Nah, itu. Terus langsung kita kirim tugas itu, Bapak Ibu. Ini ya. Langsung kita kirim. Nah, maka akan muncul di sini tugasnya. Akan muncul di sini, coba kita lihat di timnya, di kelas tim. Kelas tim. Nah, di Sanaji. Nah, ini muncul di sini, nggih. Nah, ini tugas yang kita buat akan muncul di sini. Nah, jadi tinggal klik view assessment terus dikerjakan. Tuh. Ini adalah cara mengirim tugas. Nah, itu. Kalau cara membuat tugas ya, kalau mengirim saya kira Bapak Ibu sudah paham itu. Kemarin sudah kita coba untuk tugas yang cek itu, cek apa namanya, cek persiapan tugas. Nah, itu. Bagaimana Bapak Ibu, jelas nggih? Halo, Bapak Ibu, sudah jelas? Jelas, Pak. Ye. Suara. Ya. Ye. Berarti ini sudah jelas. Tinggal ini masih ada satu materi loh Bapak Ibu. Masih ada satu materi yang harus saya berikan panjenengan. Nah, ini coba Bapak Ibu bisa bertanya untuk yang materi tim. Saya kira ini semuanya sudah jelas kok. Untuk yang materi tim silakan Bapak Ibu bisa bertanya, nggih. Monggo yang mau bertanya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mikrofonnya bisa dinyalakan, nggih? Nanti kelas saya rapatnya nanti malam, guys. Silahkan yang mau bertanya, kalau nggak ada saya lanjutkan materi kedua Bapak Ibu. Sudah nggak ada pertanyaan, nggih? Oke. Sudah hampir jam 3. Saya masuk ke materi Maths, yaitu Microsoft Educator Community. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, lagi mulang wong pinter ki penak. Oke ya, kita masuk lagi ke materi baru Bapak Ibu. Iki temenan ki, nggak ada yang bertanya. Pak Saiku kita meh takon ki. Halo Pak Saiku. Ada pertanyaan Pak Saiku?
Pak Tarto? Halo? Nggak ada ya? Oke, Bapak. Saya akan mencoba masuk di materi kedua, Bapak Ibu. Nanti tampilannya kelihatan nggak ini? Saya masuk di sini. Nah, sebentar. Lanjutannya betul. Bentar, macet ini. Bentar. Nah. Ini kelihatan tampilan saya, Bapak Ibu? Kelihatan nggih? Kelihatan betul niki? Halo? Kelihatan nggih? Kelihatan. Oke. Kita masuk ke sini, Bapak Ibu. Coba mikrofonnya dimatikan dulu ya. Mikrofon dimatikan, saya tak menjelaskan mengenai Microsoft Educator. Ini pertama kita masuk ke Google dulu. Ini Bapak Ibu, langsung kita klik itu aja. Terus kita, kelihatan nggak ini layarnya Bapak Ibu? Oke, kelihatan. So ya, ini kita klik Microsoft Educator, klik. Ini kemudian kita masuk ke halaman Educator Center Bapak Ibu. Kemudian kita sign in. Ini. Ini kebetulan saya punya akun agak banyak ini. Ya, milik Pak Bambang juga masuk. Ini saya pilih yang Jateng Pintar saya ya, yang jenengan punya. Ini klik itu aja langsung. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya sudah masuk di sini. Sanaji.jatengpintar 13@jatengpintar.id ya. Nah, terus setelah ini yang harus kita kerjakan, ini pertama saya terangkan, nanti Bapak Ibu akan saya kasih redeem code. Redeem code itu nanti setelah masuk panjenengan akan mendapat piagam. Ini caranya bagaimana untuk memasukkan redeem code? Ini klik saja Bapak Ibu. Ini diklik ya. Klik. Nanti akan muncul seperti ini. My profile, kemudian redeem code dan check out. Nah, caranya apa? Kita langsung aja masuk di ini. Klik. Nah, nanti redeem code yang saya kasih jenengan masukkan sini. Nah, masukkan sini. Terus nanti next gitu. Ini redeem code-nya sudah saya simpan. Nanti tak kasihkan di link itu aja, di apa namanya percakapan. Nah, setelah redeem code masuk, itu nanti akan memperoleh piagam Bapak Ibu. Caranya bagaimana piagamnya? Ini kembali ke sini ya, ke akun kita. Setelah masukkan redeem code, kembali ke akun kita. Kita klik lagi, terus kita klik my profile. Nah ini. Nah ini kebetulan misalnya munculnya ini piagam seperti ini. Nah ini coba
untuk memperoleh piagamnya, jenengan klik view detail. Kita klik view detail, kemudian kita klik view kreatif. Apa tuh? Terus kita tunggu. Lah ini piagam dari Microsoft. Ada tanda tangannya Pak Antoni Salsito. Ini nanti jenengan tak kasih setiap akhir dari akhir dari pertemuan ini pasti nanti kami beri redeem code, yaitu berupa sertifikat. Nah, itu. Terus ini tinggal panjenengan cetak saja nanti ini, di download terus dicetak, nanti akan memperoleh piagam. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oke, kita kembali ke ini. Kita kembali ke sini. Nah, itu caranya memperoleh piagam dari redeem code yang diberi oleh trainer. Kemudian di sini, ini panjenengan harus menyelesaikan 13 sertifikat, 13 kursus. Panjenengan nanti setelah ini kita tarik ke bawah. Terus, lah kita pilih yang ini Bapak Ibu. Nanti untuk materi PowerPoint tak upload di file panduan materi. Nanti jika panjenengan kurang jelas dengan pembahasan saya, nanti bisa melihat situ. Nah, ini kita klik Bapak Ibu. Kita klik ya. Learning pad ini ada 13 yang harus panjenengan kerjakan. 13 kursus ini harus selesai paling lambat tanggal 11. Sehingga semua tugas tanggal 11 harus komplit semua. Ini kita klik coba. Nah, ini. Nah, ini loading. Lah ini Bapak Ibu, ada 13 yang harus panjenengan kerjakan. Nah, ini. Nah, ini semuanya harus wajib dikerjakan sebagai tugas portofolio panjenengan agar nanti bisa mendapat sertifikat dari Microsoft, di samping nanti presensi dan tugas yang lain. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ini tinggal kita buka saja, ini saya retak ya, kita ulang, kemudian resume kursus. Nah, ini ada materinya. Oh sebentar, ini kalau akan mengubah dari bahasa nanti ya. Ini kan bahasa Inggris semua. Ini coba kita ubah bahasanya. Bisa nggak di sini? Nah ini Bapak Ibu, untuk mengubah bahasa Indonesia berarti kita kembali ke yang pertama tadi. Ini coba tak ganti aja dulu nanti biar Bapak Ibu. Saya nggak bisa bahasa Inggris masalahnya ini. Coba tak klik di sini bisa nggak? Nah ini Bapak Ibu ada ini, gitu. Jadi caranya klik kanan, terus pilih terjemahan ke Indonesia, kita klik. Nah ini sudah kelihatan. Nah sekarang tampilannya semuanya dalam bahasa Indonesia. Nah ini kan paham ini kita. Nah ini retak itu tadi kan ambil kembali gitu. Nah ini ya. Jadi ini semuanya sudah dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih salah satu. Ini semua harus panjenengan kerjakan semua ini. Nah ini ada 13 kursus. Ini coba saya tak buka yang ini, coba ambil kembali. Nah, terus setelah ini lanjutkan. Nah ini panjenengan dibaca semua ini Bapak Ibu berupa video-video ini. Ini adalah materi-materi untuk menjawab 10 pertanyaan yang ada. Nah, kita akan mencoba ini kuis atau ulangan, kita klik. Nah ini pertanyaannya. Anda bisa mengubah tema Office 365 Anda di bawah pengaturan dashboard Office 365. Nah ini jawabannya berarti apa? Benar, misalnya berarti kirim jawaban. Nah berarti benar.
Kemudian soal berikutnya. Nah, ini. OneDrive for Business memberi Anda titik-titik. Nah, ini. Untuk sementara ini, yang dikasihkan Bapak Ibu adalah yang biasa. Jateng Pintar biasa itu hanya 1 TB Bapak Ibu. Yang premium itu baru 5 TB. Ini yang dikasihkan Bapak Ibu kan 1 TB, berarti jenengan pilih 1 TB. Nah, gitu. Nah, ini. Betul. Kemudian next. Anda bisa membuat tipe file berikut ini dari OneDrive. Nah, ini dari OneDrive itu kan banyak itu. Nah, ini masuk semua kan, dari PowerPoint bisa, dokumen bisa. Kalau tanda kotak berarti jawabannya lebih dari 1. Nah, ini, terus kemudian ini, terus ini, terus sampai ini ya. Kalau menggambar visual kelihatannya enggak itu. Ini tapi jenengan harus baca modulnya dulu. Ini kebetulan saya kan pernah baca itu. Nah, klik. Ya, betul. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, untuk berbagi file, pilih semua yang berlaku. Berarti apa ini? A sampai C ya. Buka file, kemudian kirim, bagi ke OneDrive. Nah, ini enggak ada. Ini berarti 3 ini. Ini semua ada di tadi ya. Oh, ini salah ya. Berarti yang betul hanya Bapak Ibu, kalau misalnya kita jawab salah, itu sudah ada jawaban yang benar. Nah, ini berarti saya jawabnya kan 1, 2, 3. Ternyata yang betul hanya apa ini? Nah, 1 dan 3 saja. Nah, itu. Nah, coba kita naik, berarti itu salah. Nah, nomor 5 ya. Nomor 5, Anda dapat mengolah file dari 1, 2, 3. Nah, ini berarti OneDrive. Ini jawabannya kelihatannya. Nah, betul. Kemudian soal nomor 6. Ini beritahu saya apa yang ingin Anda lakukan, membantu orang menyelesaikan tugas dalam proses. Oke. True ya, betul. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-7, editor Word. Nah, ini kita jawab betul. Yang ke-8, nah ini betul ya. Yang ke-8, ini masih adalah oke, salah. Yang ke-9, desainer dalam PowerPoint. Ini Bapak Ibu jawabannya C. Terus yang terakhir, nah ini berarti Seklas bantu Anda dengan ini salah. Oke, terus nah ini klik. Nah, ini kalau panjenengan akan melanjutkan kursus berikutnya, langsung klik kursus selanjutnya. Oke. Ini nilainya 90 Bapak Ibu. Tadi saya salah 1 menjawabnya ya. Yang harusnya AC saya jawab ABC. KKM-nya 80 Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan nilainya masih di bawah 80, mengulang lagi sampai nilainya 100. Ini saya mau mengulang lagi nggak apa-apa. Tapi kudu ngiling-ngiling tadi itu. Nah, terus ini kembali ke tunjukan umum. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu di sini my profile. Profil saya, lah ini sudah kelihatan ya. Nah, ini sudah ini. Nah, kemudian lihat rincian, kemudian lihat sertifikat, lah ini sertifikat panjenengan. Sudah, ini tinggal di download, cetak atau langsung cetak, ketemu. Itu caranya. Kemudian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan juga, ini nanti transkrip ini harus dilihat Bapak Ibu. Nanti tugas yang keempat ini setelah 13 kursus diselesaikan, jenengan harus nyetak transkrip ini untuk dikirim sebagai tugas terakhir. Caranya klik lihat transkrip Bapak Ibu. Nah ini saya sudah mengerjakan 2 ini. Nah, kemarin.
Nah, 1, 2, nanti akan terlihat. Jenengan 13 berarti nanti sampai bawah ada 13 transfer. Nah itu. Ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, ini kaitannya dengan materi yang kedua, yaitu apa? Match itu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini tak silang. Oke. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa bertanya. Saya akan mengirim. Nah, ini Bapak Ibu redeem code-nya ya. Nih, redeem code-nya nanti langsung dicoba di laptop panjenengan atau laptop ini nyobanya. Ini tak kirim redeem code-nya. Oke. YKB 874. YKB A20. Coba Bapak Ibu ini jenengan buka itu ya, sudah saya kirim redeem code. Coba jenengan coba dimasukkan seperti saya tadi, dapat sertifikat apa? YKB ya, jadi T/YKB 874A20. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, coba tak kesini lagi. Ini Bapak Ibu kodenya nggih. Kelihatan mboten? Halo. Ini kodenya nggih. Ini kode dari redeem code yang saya berikan panjenengan. Terus dicoba masukkan di jenengan login di Match tadi, Microsoft Educator Community. Nanti jenengan akan mendapat sertifikat dari webinar hari pertama ini. Nah, coba ini jenengan masukkan nggih. Mas Mudi. Nah, ini coba jenengan masukkan di ini sudah ada. Bapak Ibu kelihatan nggih? Redeem code-nya yang saya kirim. Halo. Halo Bapak Ibu. Redeem code-nya kelihatan nggih? Bu Mafiroh. Redeem code-nya kelihatan nggih? Yang saya kirim. Ini loh. Nah, ini. Enggak ada, Pak. Pundi, Pak? Nah, ini. Apa sih? Redeem yang code. kodenya. Di Iya, jenengan di percakapan. Di percakapan jangan buka. Di percakapan jangan buka nggih. Nah, itu coba jenengan masukkan seperti saya tadi. Ada laptop terus masuk di Microsoft Educator Community, nanti jenengan akan mendapat sertifikat dari saya, dari Microsoft, dari saya. Nah, coba nanti hasilnya seperti apa ditunjukkan saya. Ya, coba dimasukkan nggih. Sudah dapat Bapak Ibu? Gimana? Kode ini dimasukkan kemana, Pak? Yang tadi kita buka Microsoft Educator dulu. Microsoft Educator Community.
di activity, Pak. Bukan, keluar dari tim, Pak. Masuk ke Google. Ya, keluar tim masuk Google, gitu. Keluar tim masuk Google. Google. Ya. Pakai Google Chrome ya? Iya, Google Chrome. Bentar. Wah. Ini yang pakai HP enggak bisa, Pak San. Ya, harusnya pakai laptop, Pak. Pakai laptop, Pak. Pakai laptop, Pak. Coba, Pak. Ya, pakai laptop kita coba. Pakai laptop. Pak San. Ya. Gimana Pak Mas Dugi? Ini nanti rambutnya sebelum pinjer ya? Ya, nah ini setelah ini selesai. Setengah 4 harus selesai. Mulai mana nih pada begini? Nut. Matur suwun. Oke, suaranya sudah saya matikan. Bapak Ibu, panjenengan juga masih ada kewajiban nggih, mengisi survei. Ini http://bit.ly J13-survey link survei. Panjenengan diisi itu, nanti dikirim lewat form. Diklik aja terus diisi. Bagaimana Pak Gus, sudah berhasil sertifikatnya? Sudah berhasil sertifikatnya? Buka Google-nya, Pak San. Ya, buka dulu seperti tadi, nggih. Ya, coba ini tak ulang lagi. Pak San. Mana? Saya Mana kan Pak Mas? Lah tugas-tugas saya wau kan ora gowo laptop terus piye, Pak? Yo, tugasnya nanti tak kirim lewat kelas, Pak. Ini saya belum beri tugas. Oh, siap. Tugasnya lewat kelas. Lewat kelas nanti tugasnya. Belum tak kasih tugas. Iya, Pak, gini. Ini kelihatan nggak ini Bapak Ibu? Langkah-langkahnya. Kelihatan betul ini? Yang tadi masuk ke match itu. Langkah-langkahnya ini. Klik Microsoft Educator Center, berarti masuknya lewat Chrome. Jadi untuk ini cara memasukkan redeem code. Pak San. Ini Google-nya. Kan suaranya ada suara efek, Pak. Efek kan. Ya, kita buka aplikasi apa, Pak? Buka Google Chrome, Pak. Sudah. Chrome. Terus setelah itu ini kelihatan nggak? Slide saya. Ya, kelihatan. Kelihatan? Ini? Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan semua ini. Nah, ini cara masukkan redeem code.
dari trainer. Masuk ke Google, terus ada Educator Center, terus klik gitu aja. Sudah Pak Gu? Terus klik ya login dulu ke Educator Center. Atau sign in. Ya, sign in dulu. Terus nanti setelah ini akan muncul seperti ini. Ini munculnya seperti ini, nanti terus klik akun panjenengan, ini foto panjenengan di sini, diklik saja. Sudah sampai situ. Terus setelah itu, ini pilih redeem code atau assessment code. Ini yang dipilih. Sudah sampai situ Pak Gu? Sudah ada yang dapat? Yang lainnya Pak Mas Dugi, Pak Saiku, sudah dapat sertifikatnya? Pak Lukman? Sudah berhasil? Terus masukkan aja angka tadi, Pak. Angka tadi T/Y KB 874A20. Itu dimasukkan. Itu adalah redeem code dari trainer. Setelah dimasukkan nanti langsung akan muncul sertifikat. Terus view detail. Setelah itu nanti sertifikatnya akan diperoleh. Sudah ketemu Pak Gu? Sudah. Proses Pak San. Ya, oke. Sip. Nah, kelar.
Sudah bisa Pak San? Kodenya bisa diulangi lagi, Pak. Oke, sudah Yes. dapat Pak Gus sertifikatnya. Sudah. Sudah dapat? Di screenshot foto, Pak. Saya tak lihat. Dikirim di ini. Oke, sertifikat sudah ya. Nah, itu adalah Akunnya. Tadi saya Coba. pakai akunnya Bu Mahfiro. Ayo, Cik, Bisa. screenshot, Cik. ayo coba saya mau lihat dikirim di sini ya. Di obrolan. Dikirim di Saya obrolan. pindah ke laptop dulu, Pak San. Oh ya, oke. Dikirim ke obrolan sini. Bu Sarah, ini siapa? Bu Sri Wahyuni sudah dapat ya? Coba Bu ditempel di obrolan Bu. Saya mau lihat Bu. Saya live dulu, pindah ke laptop. Oke, sip. Sudah dapat Bapak Ibu? Gimana Bu Sri Wahyuni kelihatannya sudah ya? Sudah, Pak. Kan Bu Sri? baru proses. Coba difoto Bu, difoto terus dikirim ke sini ya, dikirim ke obrolan ya. Saya tak lihat hasilnya seperti apa. Ini sudah saya kirim PDF-nya, Bapak. Terus ditempel di obrolan Bu. Bentuk foto ini sudah saya kirim, akan tetapi bentuk PDF. Ya nggak apa-apa. Di obrolan sudah. sini ya, obrolan sini coba tak lihat ya. Iya, sudah. Belum ada, belum kelihatan. Obrolan rapat. Oh ini, oke, ini sebentar, tak buka ya. Ya, tak buka dulu ya. Kok nggak muncul Bu? Sudah muncul nama jenengan tadi. Baru proses, bentar ya. Oke, ya sudah. Sri Wahyuni, ya sudah komplit. 76 tanggal 6 itu dibalik ya. Tanggal dan bulannya dibalik. Oke, sudah, oke berhasil. Ya, sip. Ini kelihatan nggak sertifikatnya Bu Sri Wahyuni ini? Halo? Kelihatan nggih? Halo Bu Sri. Iya, Pak. Kelihatan sertifikatnya? Iya, Di layar kelihatan nggak ini? sudah kelihatan. Di layar ya? Oke ya. Nah, itu sertifikat
webinar hari pertama itu semua peserta akan dapat semua, ya. Semua peserta akan dapat semua ini. Terus Bapak Ibu, saya minta tolong surveinya diisi, ya. Survei untuk narasumber itu sudah tak kirim di obrolan. Sudah saya kirim di obrolan untuk survei narasumbernya. Nah ini http://bit.ly J13 strip survei, ya. Makanya diisi ini, Bu. Oke, ini Bu Diames Ayu. Diames Ayu. Nah, ini sudah dapat, ya. Ya, sudah. Sudah kelihatan ini, ya. Ini yang sertifikat hari pertama, Bapak Ibu. Lah, besok hari kedua, ketiga nanti tetap akan kami beri redeem code-nya lagi untuk memperoleh sertifikat. Tapi Bapak Ibu nun sewu, ini yang untuk PNS tidak boleh untuk PAK loh, ya. Sertifikat ini nggak boleh untuk PAK ini. Coba nanti kita konsultasikan dengan tim PAK bisa nggak ini setiap webinar ini dari Microsoft. Ya, sudah berhasil semua, nggih, untuk download sertifikat. Pak Misran sudah berhasil belum, Pak Misran? Pak Misran sudah berhasil dapat sertifikat? Sertifikatnya iso bisi kurang, Pak. Sertifikatnya. Nah itu nanti kita tanyakan ke tim PHK, kelihatannya enggak itu, Pak. Sip. Ya. Ayo untuk kita aja lah. Nanti kita konsultasi. Karena itu nanti jenengan akan dapat 13, Pak. 13 sertifikat setelah mengerjakan kursus di Learning Path tadi. Kan ada 13 sertifikat. Oh iya. Jadi nanti jenengan dapat 13 sertifikat dari diseminasi apa ini? Diseminasi TUT ini. Dan nanti ada sertifikat lagi dari Microsoft yang mengatakan 32 jam kelihatannya. Nanti kita tunggu aja. Nah, yang itu yang mungkin bisa dipakai untuk pengajuan PAK untuk PNS. Oke, gimana Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Sampai ini ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Ini sudah jam berapa ini? Lebih 20. Setengah 4 harus kita sudahi, ya. Sesuai jam kerja kita. Bapak Ibu nanti segera merancang pertemuan atau dengan teman-teman Bapak Ibu nanti dikirimkan screenshot-nya. Bapak Ibu nun sewu, semua tugas harus diupload di OneDrive, bukan di Google Drive, ya. Semua tugas diupload di OneDrive, nanti saya hanya akan minta linknya saja. Saya hanya akan minta linknya saja, nanti link saya buka, nah itu nanti baru nyambung ke OneDrive jenengan nanti. Jadi semua diupload di OneDrive, nanti syarat-syaratnya, ya kemudian baru linknya saja yang dikirimkan dalam tugas. Nah, itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas? Semua materi nanti akan saya upload di panduan materi, ya. Baik bentuk PDF maupun bentuk PowerPoint-nya. Jangan bisa memperdalam sendiri nanti di materi-materi yang berbentuk PowerPoint dan PDF. Pak Teguh sudah berhasil nyetak sertifikat, Pak Teguh? Bapak Ibu, surveinya jangan lupa diisi, ya. Surveinya, survei. Surveinya jangan lupa untuk diisikan.
Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan yang ditanyakan? Jam 3:30 nanti kita selesai acara kita. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di luar Fitcon ini ya, di pada saat offline, tidak pada saat online. Pak Sri Joko mau bertanya, Pak Sri? Halo Pak Sri. Ada pertanyaan Pak Sri? Sementara tidak Pak, nanti besok aja. Di luar ini aja. Sertifikatnya, ya sertifikatnya sudah dapat Pak Sri? Belum Pak, tadi belum nih Pak, belum. Oh iya, nanti belum. Segera Iya. Untuk redeem code hanya berlaku 1 hari Bapak Ibu. Panjenengan kalau misalnya masukannya besok sudah nggak keluar itu. Oh. Karena nanti tiap hari berbeda kodenya ya. Iya. Jadi besok saya memberikan berbeda lagi. Jadi hari ini atau nanti di rumah nanti bisa dicetak itu. Kalau nyetaknya besok sudah nggak bisa karena itu redeem code ini hanya berlaku untuk 1 hari setelah kegiatan webinar. Ini Bu Neti angkat tangan mau tanya apa Bu Neti? Ya, Bu Neti angkat tangan ini, mau tanya enggak ini? Halo Bu Neti. Bapak Ibu, kalau sudah enggak ada pertanyaan, ini acara akan segera kami sudahi. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Monggo jika ada pertanyaan, nanti kalau tidak sempat bertanya di sini, bisa bertanya secara offline, ya, pada saat tatap muka di sekolah misalnya. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, ini yang sudah memperoleh sertifikat. Buat ya. sertifikat di rumah bisa nanti malam bisa ya? Bisa ya, tapi jangan sampai besok Pak ya. Nek sampai besok hangus bisa, wis gak berlaku. Oh iya. Jangan sampai besok ya. Nanti gak apa-apa di rumah. Ini sudah banyak yang berhasil kok. Mulai dari Bu Diame Sayu, Bu Sri Wayuni, Bu Siti Sarah, ini sudah. Pak Saiku juga sudah ini sertifikatnya yang masuk. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan enggak ini? Halo. Cukup nggih? Halo. Oke Bapak Ibu, kalau sudah ada pertanyaan. Bentar Pak San. Oke. Tak nyoba, ini baru bisa masuk ke laptop. Coba saya tak buat tadi apa ini apa sertifikat. Ya, dicetak dulu coba dipoto. Dipoto ya. Terus kirim PDF ya. Ini rekamannya nanti tak share ke Bapak Ibu sama presensinya. Presensi yang otomatis tak share ke grup. Nanti panjenengan yang keluar masuk nanti akan muncul berkali-kali namanya. Oh iya, Pak Eko Joko sudah sukses. Ya, sip. Ya, sudah Pak Eko. Terima kasih. Ya, tinggal nunggu Pak Teguh ini.
Ya, Bu Suharning Tiaswati juga sudah berhasil ini sertifikatnya. Gimana Pak Teguh, sudah berhasil? Pak Mesran sudah atau belum nih sertifikatnya? Halo Pak Mesran, sertifikatnya sudah atau belum? Oh, ya mikrofonnya dibuka Pak. Mikrofonnya jenengan masih tertutup itu. Mikrofonnya dibuka dulu. Nah, mikrofonnya masih mute. Mikrofonnya masih tertutup. Nah, sudah belum? Sudah. Sertifikatnya sudah. Ya, pecah pinter. Iya. Iya. Ya, sip. Sertifikat mission Bang. Iya. Besok kita lebih cepat lagi, Pak, karena materi kita besok hanya form saja itu. Form survei sama kuis. Ya, ini sudah familiar. Iya. Ya. Ini nunggu Pak Teguh saya nih. Pak Teguh sudah berhasil belum nyetak sertifikat ini? Kilo segala lo sama kayak kayak. Ini nunggu jenengan nih Pak Teguh. Klik langsung acara akan saya akhiri. Tinggal nunggu Pak Teguh aja ya. Untuk nyetak sertifikatnya. Bentar Pak San, kurang sedikit. Oke, kodenya lupa. T strip JKB T strip gede ya. T besar semua Pak. T strip JKB JKB 874 A20. Iya, 874 A20. Iki.
Bapak Ibu link surveinya jangan lupa nggih diisi nggih. Link surveinya diisi. Masukkan untuk planner screen. Iya, nggak usah, Pak. Yang penting sudah berhasil aja, Pak, ditunjukkan, Pak. Sudah jadi, Pak. Oke, sip. Ya, oke. Sertifikat. Oke. Ya, sip. Ya. Ya, sudah ya. Sudah berhasil semua. Itu redeem code hanya berlaku 1 hari loh, Pak. Jangan sampai besok. Iya, teman-teman jangan sampai besok. Nek besok wis nanti ganti kode lagi yang untuk webinar besok. Oh ya. Jadi setiap akhir webinar nanti ada survei dan dapat redeem code untuk nyetak sertifikat. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Atau ya. Yang lain, Bapak Ibu, yang lain ada pertanyaan nggak ini yang lain sebelum saya akhiri? Yang lain ada pertanyaan? Cukup? Ye, Bapak. Cukup, nggih? Oke. Ye, Bapak. Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu yang telah ikut kegiatan diseminasi dari Microsoft 365. Khususnya adalah tenaga pendidik di SMK 5. Harapannya nanti yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika nanti ada kesulitan, Bapak Ibu bisa bertanya secara offline ya, atau bertanya lewat grup WA. Nanti bagaimana caranya, contoh membuat soal bagaimana, terus contoh ngirim tugas bagaimana. Nanti malam tugas akan saya upload, nanti panjenengan bisa mengumpulkan tugas-tugas yang harus dibuat linknya. Jangan harus mengaktifkan OneDrive ya. Kemarin sudah saya informasikan cara mengupload di OneDrive pada saat uji coba. Harapannya panjenengan sudah familiar karena tidak jauh berbeda dengan Google Drive. Kemudian Bapak Ibu, untuk besok itu materinya hanya form Bapak Ibu. Kita sudah familiar karena SMK 5 sudah menggunakan itu untuk form kuis dan form survei. Itu besok materi kita itu akan kita mulai jam 1:30 dan berakhir 1:30, sehingga 2 jam pertemuan kita untuk 2 materi. Dan malamnya juga nanti ada tugas yang kedua Bapak Ibu. Jadi setiap webinar itu malamnya ada tugas dan segera dikerjakan. Semua tugas ada 4 yang harus panjenengan selesaikan paling lambat tanggal 11 Juli nanti tugasnya. Dan harapannya nilainya 100 semua nggih. Harapannya, karena nanti Bapak Ibu di samping yang ngoreksi tugas itu saya selaku trainer diseminasi juga langsung nanti akan dikoreksi oleh master trainer saya, yaitu jenengan mungkin buka kelas ada yang namanya Ibu Yati Kurniawati MPD itu adalah master trainer saya yang beliau adalah kepala SMP Solo 3 itu nanti yang akan ikut ngoreksi tugas-tugas dari Bapak Ibu panjenengan. Saya kira cukup, marilah kita akhiri pertemuan kita ini. Semoga ada manfaatnya dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu bisa meninggalkan dari room ini, atau kalau mau masih di room ini juga nggak apa-apa karena room ini terbuka selamanya kan gitu. Nah, meskipun sudah ada jadwal tapi tetap terbuka terus room ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan akan bermanfaat. Semua materi nanti saya upload di panduan materi Bapak Ibu, baik bentuk PDF maupun bentuk PowerPoint untuk memperdalam panjenengan nanti dalam menyelesaikan tugas-tugas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Monggo bisa nutul absen untuk pulang ke rumah. Dan saya ini harus naik lagi Bapak Ibu. Karena kebetulan ini saya mencari sinyal yang baik, saya di rumah ini.
Karena kalau sinyal nggak baik, nggak bisa, suara putus-putus, suara hilang-hilang, sehingga saya harus pulang. Dan setelah kegiatan ini, saya harus naik lagi untuk melakukan presensi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Nanti hasil rekaman akan saya share ke grup diseminasi. Oke, saya hentikan rekaman dan saya akhiri